Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penerapan keterampilan proses IPA dalam pembelajaran di SD. Tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat mata kuliah pengembangan IPA SD dengan dosen pengampu Dr. Sulistiorini, Magister Pendidikan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari program Pasca Sarjana, jurusan Magister Pendidikan Dasar, Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Yang pertama adalah peta konsep. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai pengertian keterampilan proses. Yang kedua, jenis-jenis keterampilan proses IPA. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan keterampilan proses IPA. Dan yang keempat, penerapan keterampilan proses IPA dalam pembelajaran. Pengertian keterampilan proses. Menurut Iskandar tahun 1996 menjelaskan bahwa keterampilan proses adalah keterampilan yang digunakan ilmuwan dalam usaha memecahkan misteri-misteri di alam, berupa mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengidentifikasi, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesa, dan merancang eksperimen. Jenis-jenis keterampilan proses. Menurut Bang Dalla Mujiono, penggolongan keterampilan proses sains IPA menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, basic skill atau keterampilan dasar, yaitu mengobservasi atau mengamati, yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, mengklasifikasi atau menggolongkan. Yang kedua, memprediksi. Yang ketiga, mengukur. Yang keempat, menyimpulkan, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Keterampilan proses yang kedua adalah keterampilan terintegrasi atau integrate skill. Ada 9 tahapan. Yang pertama, mengenali variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian, dan yang terakhir bereksperimen. Jenis-jenis keterampilan proses. Yang pertama adalah keterampilan mengobservasi atau mengamati, yaitu keterampilan mengobservasi atau mengamati merupakan keterampilan menggunakan semua panca indera untuk memperoleh data atau informasi. Yang kedua adalah keterampilan mengklasifikasi, yaitu keterampilan mengklasifikasi merupakan keterampilan untuk menggolongkan objek pengamat atas dasar perbedaan dan persamaan sifat yang dimiliki. Yang ketiga adalah keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi adalah keterampilan untuk dapat memperkirakan atau meramalkan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan yang telah diperoleh. Yang keempat, mengukur. Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Yang kelima adalah keterampilan menyimpulkan atau inferensi, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Yang keenam adalah keterampilan mengkomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasikan adalah keterampilan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kepada orang lain, secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketujuh, keterampilan mengenali variabel, yaitu merupakan konsep yang mempunyai variasi konsep atau segala sesuatu yang dapat berubah berganti dalam satu situasi. Yang kedelapan adalah keterampilan membuat tabel data, yaitu setelah melaksanakan mengumpulkan data, seorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswa. Yang kesembilan,
keterampilan menyajikan dalam bentuk grafik, yaitu kemampuan mengolah data dalam bentuk visualisasi garis atau bidang datar dengan variabel termanipulasi selalu pada sumber data dan variabel selalu ditulis sepanjang sumber vertikal. Yang ke-10 adalah keterampilan menggambarkan hubungan antar variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan hubungan antara variabel termanipulasi dengan variabel hasil atau hubungan antar variabel-variabel yang sama. 11. Keterampilan mengumpulkan data dan mengolah data, yaitu kemampuan memperoleh informasi dari sumber informasi lain dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, dan mengkaji. Lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar pengujian hipotesis. Yang ke-12 adalah keterampilan menganalisis penelitian, yaitu kemampuan menelaah laporan penelitian orang lain untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. 13. Keterampilan menyusun hipotesis. Hipotesis sendiri itu adalah suatu pernyataan berupa dugaan tentang kenyataan-kenyataan yang terdapat di alam melalui proses pemikiran. Yang ke-14 adalah keterampilan mendefinisikan variabel, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh karena faktor-faktor itu mempunyai nilai yang bervariasi, maka disebut variabel. Yang ke-15 adalah keterampilan merancang penelitian, yaitu suatu kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan direspon dalam penelitian secara operasional. Kemungkinan dikontrolnya variabel, hipotesis yang diuji, dan cara mengujinya. Yang ke-16 adalah keterampilan bereksperimen. Keterampilan merencanakan atau melaksanakan penelitian merupakan suatu keterampilan yang kompleks. Kelebihan apa saja sih dalam menggunakan keterampilan proses? Ada 5 kelebihan dari pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, siswa dapat terlibat langsung dengan objek nyata sehingga mempermudah dalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang diajari atau dipelajari. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Begitu juga pada keterampilan proses. Kelemahan pendekatan keterampilan proses menurut Sagala tahun 2003 ada 3 kelemahan pendekatan dari keterampilan proses. Yang pertama, memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyesuaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. 2. Memerlukan fasilitas yang cukup baik dalam kelengkapan sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Yang ketiga, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan yang sulit. Tidak setiap siswa mampu melaksanakannya. Berikut ini merupakan penerapan dalam pembelajaran keterampilan proses. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema 1 pada kelas 4 subtema 1 pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian kompetensi yang kedua adalah 4.6 menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Indikatornya yaitu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dan menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis.
Bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan yaitu ada selang plastik, gelas plastik, benang kasur, paku, ember besar, air, batu koro, dan corong kecil. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah menginformasikan tema apa yang akan diajarkan. Yang keempat adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan pembelajaran yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Pada kegiatan inti yaitu yang pertama, guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan pembuka. 2. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis alat musik tradisional daerah yang mereka sukai. Setiap kelompok akan melakukan 3 percobaan yang berbeda tentang sifat bunyi merambat. Yang ketiga, siswa dalam kelompok diminta berdiskusi membuat pertanyaan tentang sifat bunyi merambat. Selanjutnya, setiap kelompok menyampaikan pertanyaan hasil diskusi siswa dalam kelompok, kemudian 3 jenis percobaan secara bergantian tentang sifat bunyi merambat berdasarkan instruksi yang ada di buku. Siswa mengisi tabel yang tersedia berdasarkan hasil percobaan. Siswa masih dalam kelompok yang sama berdiskusi, menjawab pertanyaan yang ada di buku berdasarkan hasil percobaan. Guru memberikan penguatan tentang sifat bunyi merambat. Untuk kegiatan penutup, yaitu bersama-sama, siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil belajar selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Yang terakhir, melakukan penilaian hasil belajar dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Demikianlah paparan materi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.